Dalam dinamika politik, awalnya PDIP seakan-akan terkucilkan karena sudah terbentuk dua koalisi, KIB dan KIR. Tapi tak satu pun yang menggandeng PDIP. Mungkin karena partai lain menganggap PDIP sudah bisa maju sendiri. Nggak diundang untuk gabung koalisi juga nggak masalah. Tapi anggapan itu tentu keliru. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menyebutkan hal itu. PDIP sebenarnya berniat untuk bergabung, tapi dua koalisi itu tidak mengundangnya. Maka tempo hari PDIP masih mencari celah untuk menggabungkan kekuatan dengan partai lain. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ganjar telah dideklarasikan oleh PDIP sebagai bakal capres. Otomatis, PDIP juga harus memikirkan arah politiknya. Tidak mungkin PDIP berjalan sendirian. Sebelumnya P3 dan PAN telah merapat. Kemudian belakangan yang akan menyatakan dukungannya adalah Perindo. Dengan masuknya Perindo, otomatis kekuatan koalisi yang dibangun PDIP akan semakin kokoh. PDIP dan Perindo berkolaborasi dukung Ganjar Pranowo jadi calon presiden. Kerjasama ini diharapkan bisa bikin posisi Ganjar makin kuat dalam peta politik nasional. Perindo mungkin partai baru, basis masanya belum besar. Tapi masuknya partai baru itu ke dalam barisan koalisi akan menambah semangat daya tempur. Lagi pula, dalam politik yang dibutuhkan bukan hanya basis massa, tapi logistik yang kuat. Haritanu dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses yang memiliki kapital tebal. Ini tentu akan jadi amunisi penting dalam kerja politiknya. Sementara di kubu lainnya, koalisi Gerindra dan PKB masih bingung nyari cawapres yang pas. Sebelumnya Golkar ingin merapat dalam koalisi itu, tapi oleh PKB diblokade dengan pernyataan yang pedas bahwa Ketum Golkar cocok jadi ketua tim pemenangan. Tentu saja, itu hanya pendapat PKB. Tapi pernyataan itu menunjukkan peran PKB sangat sentral dan tak ingin disaingi. Besar kemungkinan akan terjadi adu kuat dalam koalisi tersebut, dan bisa jadi akan berakhir kurang baik jika masing-masing memilih keras kepala. PKB punya pengaruh kuat di kalangan NU, jadi mereka juga mau menjaga kepentingan dan posisinya di koalisi. Penentuan cawapres itu memang proses yang kompleks, tapi pertimbangan paling utama biasanya soal logistik dan kekuatan dalam mempengaruhi calon pemilihnya. PKB memiliki basis massa yang solid, tapi Golkar juga tak bisa diremehkan. Benturan kepentingan keduanya hanya bisa diselesaikan jika salah satu mengalah atau terpental. Sementara itu, koalisi pendukung Anies Baswedan malah makin gak jelas. Padahal, Anies ini dulu dianggap sebagai gantinya Prabowo. Tapi belum ada kejelasan partai politik mana yang mau dukung dia di kancah politik nasional. Anies tersandra kepentingan masing-masing partai pendukungnya. Partai Demokrat punya kepentingan untuk mengorbitkan nama AHY yang butuh panggung. Posisi cawapres tentu akan jadi incaran mereka. Sementara PKS juga tak mau kalah. Kalau mereka tidak dapat posisi cawapres, minimal tentu mengharapkan kardus ganti rugi. Inilah titik dilema Nasdem. Sulit untuk menampung dua partai itu secara damai. Karena Demokrat juga tidak mau begitu saja membagi-bagikan kardus. Toh, posisi mereka dengan PKS itu setingkat dalam koalisi. Kondisi koalisi yang berantakan itu membuat Anies makin terancam batal nyapres. Seiring dengan menurunnya elektabilitas Anies, Demokrat sudah mengambil ancang-ancang untuk meninggalkannya. Demokrat harus realistis, lebih baik bergabung ke koalisi lain yang jelas penjatahannya. Sementara itu, popularitas dan dukungan buat Ganjar Pranowo naik terus. Konsistensi Ganjar berada di puncak elektabilitas membuatnya sulit dikejar. Kinerja Ganjar yang sudah teruji di Jawa Tengah, ditambah program-program pro-rakyatnya, membuat Ganjar memiliki peluang menang besar. Sekarang dengan semakin kuatnya partai koalisi pendukungnya, Ganjar akan semakin leluasa untuk menggenjot elektabilitasnya di sisa waktu menuju pemilihan. Saat ini, Prabowo masih membayang-bayangi Ganjar karena para pendukung Jokowi teralihkan kepadanya. Tapi setelah Jokowi dengan tegas menyatakan dukungannya ke Ganjar,
Prabowo akan kembali ke posisi semula. Yang paling menyedihkan dalam proses politik itu adalah nasib Anies Baswedan. Sudah capek-capek nyuri start jauh-jauh hari, tapi elektabilitasnya malah meluncur jatuh. Apalagi partai koalisi pendukungnya terancam bubar karena sibuk gontok-gontokan. Dapat disimpulkan, Anies sepertinya bakal batal nyapres. Malu, sedih, luka, tapi tak berdarah.